yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku siswa siswi SMA Negeri 4 Surakarta. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat. Harus kita syukuri bersama bahwa kesehatan itu merupakan awal langkah kita untuk menuju sukses kita bersama. Yang kedua, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berprestasi di pagi ini. Jadi prestasi itu sudah menjadi budaya di SMA Negeri 4 Surakarta. Sehingga slogan kita, tiada hari tanpa prestasi, tiada upacara tanpa piala, itu sudah terwujud. Tinggal bagaimana terus-menerus kita harus mempertahankan itu. Lewat siapa? Ya lewat talenta kalian masing-masing. Silakan dikembangkan dirinya sesuai dengan potensinya masing-masing. Nanti akan dibuktikan di setiap upacara hari Senin apa yang telah kalian raih bersama. Sebentar, masih ada suara yang lain. Oke, tenang dulu. Ya, kalau tenang nggak akan lama. Tapi kalau semakin tidak tenang, paling tidak 3 jam nanti saya akan berdiri di sini. Ya, anak-anakku, di era saat ini sebagai pelajar, sebagai seorang remaja, tentunya memang banyak problem-problem, masalah yang mungkin kita hadapi bersama. Beberapa hal itu sudah Pak Nana catat. Yang pertama adalah masalah perilaku dan karakter. Sekolah itu tempat pendidikan yang memang berkewajiban membentuk karakter kalian. Contohnya apa? Misalnya masalah karakternya dikurang disiplin. Ada yang masih sering terlambat. Nah, kemudian ada yang masih suka melanggar peraturan. Ada. Contoh misalnya, pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran tidak menggunakan sepatu, sandalan, kaya wong ning sawah, ya kan? Alasannya habis sholat. Ya, jadi sholat jangan dijadikan alasan untuk memakai sandal kemana-mana. Nah, itu contoh yang sederhana. Masalah karakter yang kedua, masih kurangnya sopan santun dan etika komunikasi. Sekolah sudah mengadakan pembiasaan lewat S5. Harapannya sopan santun itu menjadi budaya kita. Nah, ini akan terbukti sebetulnya. Setiap saat masih ada tidak? Siswa ketemu bapak ibu guru karyawan itu hanya diam saja, tanpa bertegur sapa. Coba introspeksi bersama. Kalau masih, berarti kalian masih punya problem tentang karakter, yaitu tentang etika sopan santun. Dalam hal berkomunikasi juga sama. Bagaimana anak-anak ketika menghadap bapak ibu guru, menyampaikan pendapat dan sebagainya, etikanya sopan santunnya bagaimana? Yang berikutnya, masih ada rasa kurang tanggung jawab. Contoh yang sederhana, saya ambil contoh dari FBG. Ada tidak kelas yang ketika mengambil jatah FBG hanya itu saja. Yang lain nggak mau bergantian. Jadi justru mentalnya terbentuk mental dorong, mental piai, diladeni, tetapi tidak mau bergantian mengambil, tidak mau bergantian mengembalikan. Ketika masih ada kelas berapa nanti tolong sampaikan saya, ada di catatan saya. Kelas-kelas yang tidak mau bertanggung jawab anggota warga kelasnya dalam hanya hal kecil, mengambil jatah FBG. Terus kemudian masalah karakter berikutnya, mudah menyerah. Contoh misalnya, kelas 12
menghadapi TKA. Belum mengerjakan sudah pusing izin ke UKS. Alasannya pusing Pak menghadapi TKA. Tapi ketika enggak TKA sehat banget, ya Pak. Wirawiri sehat. Ketika ketemu TKA sakit. Nah, kepada kelas 12 sering saya sampaikan, kalau hari ini kamu pusing, itu harus bersyukur. Kenapa? Karena di sini masih ada otak. Nah, jadi jangan mudah menyerah. Jangan takut terhadap tekanan. Itu adalah kewajiban kita. Hal yang lumrah kalau seorang pelajar mengerjakan tes, mengerjakan soal. Terus problem yang kedua, pengaruh media sosial dan HP. SMA 4 CCTV-nya sudah lengkap. Semua kelas sudah ada CCTV. Apa yang kamu kerjakan tiap hari, Pak Nanang memantau. Jadi saya tahu ketika istirahat, berbondong-bondong anak, atau pas ada guru yang terlambat hadir, ke belakang. Tengkleson yang guri, ngopo? Kumpul-kumpul dolanan HP. Main game. Ketika main game, ya sambil ngecas HP, gurunya datang aja nggak lihat, karena sudah kecanduan. Jadi kecanduan gadget dan juga game online yang secara tidak langsung nanti akan merusak saraf-saraf kalian sendiri. Kemudian untuk perundungan terkait dengan media sosial juga. Sampai dengan untuk semester ini alhamdulillah belum ada laporan ke TPPK terkait kasus perundungan, terutama yang melibatkan media. Nah, harapan kita juga jangan sampai muncul lagi problem-problem seperti itu. Terus masalah yang ketiga, masalah belajar dan sekolah. Kenapa? Motivasinya rendah. Motivasinya rendah. Coba yang ada di depan saya. Ya. Sampai hari ini kamu masih sekolah di SMA 4. Apa yang kamu inginkan, Mas, depan sendiri? Apa? Cita-cita. Yakin dengan kamu sekolah, belajar keras, kamu akan mencapai cita-citamu? Ya. Berarti kamu adalah termasuk orang-orang yang optimis. Nah, gitu. Jadi motivasi itu harus ditimbulkan. Jangan harus motivasi dari orang luar terus. Bapak Ibu guru tiap masuk kelas memotivasi, ya kan? Tapi harapannya motivasi dari dalam diri kamu sendiri. Dimotivasi sendiri. Dalam rangka ulang tahun sekolah kita mengundang alumni. Alumni jatahnya di angkatan 97 kemarin. Kita ketemukan dengan kelas berapa kemarin? 11 ya? 10, kelas 10. Harapannya apa? Dengan hadirnya mereka itu membangkitkan motivasi kita, termotivasi. Oh, kita pengen seperti itu, kita pengen jadi seperti itu, kita pengen jadi kemarin Pak Bambang yang kepala Daops 6 PT Kereta Api misalnya. Nah, problem berikutnya adalah manajemen waktu, mengatur waktu. Mengatur waktu. Kita bicara tentang waktu juga. Kalian sekolah sampai dengan pukul 3:30. Terus ada kegiatan lain-lain. Pulangnya mungkin maghrib ya? Nah, maghrib. Ya, Nia pulang maghrib ya? Maghrib kan? Pulang maghrib. Nah, ketika sampai di rumah, berapa jam kamu bisa belajar? Hah? Berapa jam belajar? 2 jam betul? Jam berapa itu? 7 sampai 9? Oh, nggak yakin saya. Ya. Nah, tapi bagus kalau sudah bisa memanage seperti itu. Nah, paling tidak waktu yang ada di sekolah itu kamu gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Maka ketika waktunya misalnya
Ada bapak ibu guru yang ada tugas atau hadirnya terlambat, kamu diberikan tugas, kerjakan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan hanya disia-siakan untuk bermain HP terus. Sehingga kalau sudah begitu, semua bisa kamu selesaikan di sekolah. Ketika pulang sekolah jam berapapun, ya enak. Nggak punya beban apa-apa. Kelas 10, ingat, kelas 10. Ya, kelas 10 kalau dulu kita punya target, satu hari itu harusnya satu soal UTBK. Tapi sekarang harus ditambah. Dua apa? Satu TKA, satu UTBK. Jadi kelas 10 itu. Kelas 11, targetnya berapa? Sehari berapa soal kamu bisa mengerjakan soal UTBK kalau TKA? Ya, 2 berarti enggak? Nah, harus target, misalnya 2 TKA, 1 UTBK, terus menerus. Kalau hari ini belum melakukan itu, ya nggak terlambat sebetulnya. Tetapi mesti ada sesuatu yang kurang. Artinya apa? Artinya nanti kamu akan kurang percaya diri. Terus yang ketiga, ini masalah belajar juga. Masih adakah yang mencontek? Mencontek kalau kemarin PSTS nggak mungkin. Ya. Tetapi di ulangan-ulangan yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menunjukkan sikap orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang jujur dan sebagainya. Terus berikutnya yang keempat ini yang juga rawan di anak-anakku semuanya, masalah pergaulan dan relasi. Masalah pergaulan dan relasi. Yang pertama, saya ingatkan kepada yang berpacaran di sekolah. Ya. Berteman itu boleh, mempunyai relasi itu boleh. Ya. Tetapi ketika berpacaran, dalam arti mempunyai hubungan dekat dengan lawan jenis, harap dipertimbangkan lagi. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di sekolah. Oke, jadi hati-hati. Yang putri-putri kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalau sampai hari ini kalian nggak punya pacar itu nggak dosa kok. Iya. Bahkan kalau saya punya pernyataan yang lebih keras, apa itu? Ketika kamu ngurus masa depanmu saja belum bisa, jangan mengurus masa depan orang lain. Nah, kalau berpacaran nanti akan menjerumusnya kemana? Ke pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Hati-hati juga dengan pergaulan bebas yang sekarang sedang marak. Apa itu? Sesama jenis. Ya. Hati-hati juga. Ya belum terus tidak bersama temannya sama-sama laki-laki jalan nggak boleh, enggak ada gitu ya. Jadi masing-masing saya kira sudah paham tatarannya. Ya. Terus masalah pergaulan juga. Ada tidak di dalam kelas itu, terutama yang perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini, circle-circle itu. Hati-hati ketika kalian membentuk kelompok-kelompok seperti itu. Fakta sudah menunjukkan, bukti sudah banyak bahwa problem di perundungan itu berawal dari terbentuknya circle-circle itu. Maka jangan membuat masalah.
Orang itu biasa saja, bergaul dengan siapa saja biasa saja. Ya. Oke. Terus berikutnya, yang kelima ini, masalah kenakalan remaja. Ini yang laki-laki sudah ada yang merokok. Saya kemarin di pertemuan orang tua mengatakan, Bapak Ibu, apa ada yang sudah mengizinkan anaknya merokok? Tidak ada. Jadi orang tuamu juga semuanya nggak ada yang mengizinkan anaknya merokok. Ya. Yang hari ini di luar sana sudah merokok, tolong dipikirkan ulang plus minusnya. Apalagi kalian belum punya uang, belum bekerja. Eman-eman duitnya bapak ibu mulai boleh koso tak kebul-kebul. Ya kan? Apalagi yang itu, yang fogging kayak asap itu apa itu? Nah, kelas 12 hati-hati. Ya, dijaga kesehatannya. Anak-anakku masih banyak. Kalau saya sampaikan 3 jam nggak rampung. Ya. Tambahan dari Pak Nanang, di bulan September itu kita mengadakan ulang tahun SMA Negeri 4 Surakarta yang ke-75. SMA 4 kita itu sudah 75 tahun. Berbagai kegiatan untuk menyambut ulang tahun sudah dilaksanakan. Mulai dari apa? Alumni mengajar ada, donor darah sudah, banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan. Puncaknya nanti di hari Sabtu tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober sehari di SMA 4 akan ada kegiatan. Dimulai dari pagi hari jam 6 ada jalan sehat bersama alumni. Akan hadir di SMA 4 tokoh-tokoh alumni dari SMA 4 yang luar biasa. Kemudian di siangnya jam 12 ada pentas seni dari kalian sendiri, juga ada bintang tamu. Untuk itu silahkan dukung kegiatan teman-teman kita, dukung kegiatan sekolah, ya. Dan MBG-nya untuk jatah yang biasanya hari Jumat kita bagikan 2 kali. Nanti untuk yang roti akan saya bagikan di hari Sabtu. Ya, akan saya bagikan di hari Sabtu. Dukung kegiatan ulang tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ajak orang tua kalian untuk hadir, bisa menyaksikan pentas seni yang sudah disiapkan oleh teman-temanmu panitia. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semangat terus untuk kalian semua. Hati-hati. Setiap apa yang kamu lakukan di SMA 4 selalu kita pantau. Selalu kita pantau. Ya, maka berperilakulah dengan sewajarnya. Tunjukkan karakter anak-anak SMA 4 yang baik. Jadilah orang-orang yang sukses. Karena tidak ada kesuksesan yang instan. Diperlukan kerja keras dan dedikasi untuk meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.